Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Septiana Putri dari kelas 11 B2 akan menyampaikan sebuah materi mengenai akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa subbab. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, perlawanan rakyat Indonesia. Yang ketiga, kekalahan Jepang. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, reaksi Jepang dan sekutu. Yang keenam, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang ketujuh, dampak positif serta dampak negatif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang. Jadi, pendudukan Jepang di Indonesia itu dimulai tahun 1942. Waktu itu, Jepang datang dan berhasil mengusir Belanda yang sudah lama menjajah kita. Setelah itu, Jepang mulai memimpin dan mengatur Indonesia. Nah, kenapa sih Jepang mau menjajah Indonesia? Karena Jepang punya rencana besar yang namanya Asia Timur Raya. Intinya, Jepang ingin jadi pemimpin negara-negara di Asia. Dan Indonesia dianggap penting karena punya banyak sumber daya alam seperti minyak dan hasil bumi lainnya. Jadi Jepang nggak cuma datang buat bantu, tapi punya tujuan sendiri buat memperkuat kekuasaannya di Asia. Teman-teman, jadi waktu Jepang datang ke Indonesia, mereka bilang katanya mau membebaskan kita dari penjajahan barat seperti Belanda. Tapi sayangnya itu cuma omongan manis saja. Faktanya, Jepang malah menjajah kita juga dan bikin hidup rakyat Indonesia makin menderita. Mereka bikin sistem kerja paksa yang namanya Romusa. Rakyat dipaksa kerja berat seperti bangun jalan dan rel kereta tanpa dibayar. Banyak yang sakit dan meninggal karena kerja keras dan kurang makan. Terus, Jepang juga mengambil banyak kekayaan alam Indonesia seperti hasil pertanian dan tambang buat kepentingan perang mereka sendiri. Nggak cuma itu, kita dilarang pakai bahasa Belanda dan bahkan bahasa daerah. Mereka maksa kita belajar dan pakai bahasa Jepang. Jepang juga nyebarin propaganda lewat koran, radio, dan sekolah. Tujuannya biar kita nurut dan percaya kalau Jepang itu baik, padahal mereka cuma mau menguasai kita. Perlawanan rakyat Indonesia. Walaupun Jepang menjajah dengan cara yang keras, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Banyak perlawanan muncul, baik yang pakai senjata maupun yang tidak. Berikut ini beberapa contoh perlawanan bersenjata yang terkenal. Perlawanan di Aceh, dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan ini berlangsung dari tahun 1942 sampai 1945 dan sempat berhasil merebut beberapa daerah di Aceh dari tangan Jepang. Yang kedua, perlawanan di Tasikmalaya, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa pada tahun 1943. Perlawanan ini melibatkan banyak ulama dan santri. Mereka menolak tunduk pada aturan Jepang, apalagi soal wajib hormat ke matahari. Yang ketiga adalah perlawanan di Blitar, dipimpin oleh Supriyadi yang merupakan anggota pasukan pembela tanah air. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1945 dan berhasil menewaskan sekitar 300 tentara Jepang. Ini jadi salah satu perlawanan terbesar terhadap Jepang. Yang terakhir adalah perlawanan di Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini terjadi sekitar tahun 1943 ketika Jepang mulai menerapkan aturan-aturan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satunya rakyat dipaksa untuk seikere, yaitu membungkuk ke arah matahari sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Jepang. Sebenarnya perlawanan ini sama dengan yang tadi nomor 2. Selain itu, rakyat Indonesia juga melakukan perlawanan secara diam-diam, tetapi tetap berdampak besar. Yang pertama, Budi Utomo, didirikan tahun 1908 dan dipimpin oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini lebih fokus ke bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Meskipun lebih tua, semangat nasionalismenya tetap hidup saat masa Jepang. Yang kedua, Menteng 31, dipimpin oleh Sultan Syahrir, berisi para pemuda yang menolak keras kerjasama dengan Jepang. Mereka aktif di bidang politik bawah tanah dan menyebarkan ide kemerdekaan secara diam-diam. Yang ketiga, Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta,
Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur. Organisasi ini memang didukung Jepang, tetapi dimanfaatkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara tersembunyi. Yang terakhir adalah Angkatan Muda. Kelompok ini muncul menjelang akhir pendudukan Jepang. Anggotanya adalah para pemuda yang sudah sadar politik dan tidak percaya lagi pada janji-janji Jepang. Mereka menyebarkan semangat kemerdekaan dan ikut aktif dalam pergerakan menjelang proklamasi 17 Agustus 1945. Kekalahan Jepang. Jadi, Jepang mulai kalah dalam Perang Dunia II karena dua hal utama. Pertama, perlawanan rakyat Indonesia makin kuat dan makin sering terjadi. Hal ini bikin posisi Jepang di Indonesia jadi lemah. Rakyat sudah tidak mau lagi tunduk pada aturan Jepang. Kedua, Jepang juga kalah di banyak medan perang melawan negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet. Pasukan Jepang banyak yang mundur dan kehabisan tenaga. Akhirnya, setelah Jepang terus-menerus kalah, mereka tidak punya kekuatan lagi untuk mempertahankan kekuasaan di Indonesia. Jadi, kekalahan Jepang bukan cuma karena perlawanan rakyat Indonesia, tapi juga karena mereka kalah dalam beberapa pertempuran besar. Berikut ini adalah pertempuran penting yang bikin Jepang makin lemah. Yang pertama, pertempuran Laut Karang pada Mei 1942. Pertempuran laut pertama yang pakai kapal induk Jepang gagal maju dan kapalnya rusak. Yang kedua, pertempuran Midnight pada Juni 1942. Titik balik Perang Pasifik, Amerika hancurkan 4 kapal induk Jepang. Yang ketiga, pertempuran Guadalcanal pada Agustus 1942 sampai Februari 1943. Amerika rebut pulau dari Jepang, ini menghentikan perluasan Jepang ke Pasifik Selatan. Yang keempat, pertempuran Saipan pada Juni sampai Juli 1944. Amerika kuasai pulau yang strategis, bisa kirim bom ke Jepang langsung dari sana. Selanjutnya, pertempuran Iwo Jima pada Februari hingga Maret 1945. Amerika kuasai pulau dekat Jepang dan bangun pangkalan udara. Selanjutnya, pertempuran Okinawa pada April hingga Juni 1945. Pertempuran darat laut udara terbesar dan terakhir, Amerika kuasai pulau yang jadi pintu masuk ke Jepang. Yang terakhir adalah pertempuran laut Filipina pada Juni 1944, disebut juga The Great Marianas Turkeisut. Ratusan pesawat Jepang dihancurkan, kekuatan udara Jepang hampir habis. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Tentara Jepang di Indonesia, Letnan Jenderal Kumagichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah sebuah lembaga yang bertugas menyusun rancangan dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Sidang ini membahas tentang dasar negara, bentuk negara, dan kedudukan kepala negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 10 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Sidang ini membahas tentang rancangan konstitusi, lembaga negara, dan lagu kebangsaan Indonesia merdeka. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima, Jepang. Bom atom ini menewaskan sekitar 140.000 orang dan melukai sekitar 100.000 orang lainnya. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki. Bom atom ini menewaskan sekitar 70.000 orang dan melukai sekitar 75.000 orang lainnya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyatakan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu melalui siaran radio. Tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. PPKI adalah sebuah lembaga yang bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang kalah, muncul perbedaan pendapat di antara para pemimpin Indonesia tentang kapan kemerdekaan harus diproklamasikan.
Golongan muda seperti Sultan Syahrir ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu janji atau izin dari Jepang. Mereka tidak mau Indonesia dibilang merdeka karena dikasih oleh Jepang. Tapi golongan tua seperti Soekarno dan Hatta lebih hati-hati. Mereka ingin membahas kemerdekaan lewat rapat resmi PPKI supaya tidak menimbulkan konflik dengan Jepang atau sekutu. Jadi waktu itu muncul perbedaan strategi tapi tujuannya sama, yaitu Indonesia merdeka. Setelah Jepang kalah dan Soekarno-Hatta pulang dari Dalat, Vietnam, mereka baru saja bertemu Marsekal Terauchi yang menjanjikan Indonesia akan merdeka nanti. Nah, karena golongan muda tidak sabar dan khawatir kemerdekaan ini hanya janji kosong, mereka menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada malam tanggal 16 Agustus 1945. Tujuan mereka cuma satu, yaitu memaksa agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa harus menunggu Jepang. Peristiwa ini dikenal dengan sebagai peristiwa Rengas Dengklok dan menjadi momen penting menjelang proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta pulang dari Jakarta setelah dari Dalat, Vietnam. Di sana mereka sudah tahu bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, mereka sadar ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah tidak punya kekuasaan lagi. Jadi, momen ini menjadi langkah awal menuju kemerdekaan kita. Setelah diskusi dan didesak oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta akhirnya berunding dengan tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh. Mereka kemudian dibawa ke rumah Laksamana Maida di Jakarta, tempat yang aman dari gangguan Jepang. Di sanalah teks proklamasi disusun. Soekarno yang menulisnya langsung lalu diketik oleh Sayuti Melik. Inilah momen penting sebelum kemerdekaan benar-benar diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman rumah Laksamana Maida, Jakarta. Acara ini disaksikan sekitar 500 orang yang hadir dengan penuh semangat. Setelah proklamasi dibacakan, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat. Bendera ini dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Lalu semua yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Inilah momen bersejarah yang menandai lahirnya negara Indonesia. Reaksi Jepang dan Sekutu. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ternyata tidak langsung diakui oleh Jepang maupun Sekutu. Jepang kaget dan kecewa karena mereka merasa sudah membantu persiapan kemerdekaan. Tapi Jepang juga takut dianggap bersekongkol dengan Indonesia oleh Sekutu. Akhirnya Jepang berusaha menunda pengakuan kemerdekaan dan meminta Soekarno-Hatta untuk menunggu kedatangan Sekutu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Kalau Jepang belum mengakui kemerdekaan Indonesia, Sekutu juga sama. Sekutu tidak mengakui Indonesia merdeka karena mereka masih menganggap Indonesia milik Belanda. Rencana Sekutu adalah datang ke Indonesia sebagai bagian dari misi membebaskan Asia dari Jepang. Setelah itu, mereka berniat mengembalikan Indonesia ke Belanda kalau keadaan sudah aman dan terkendali. Jadi saat itu kemerdekaan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari luar. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan awal dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Jepang maupun Sekutu. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama yang menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain menetapkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi sementara Republik Indonesia. Ketiga, menetapkan Panitia Nasional sebagai badan legislatif sementara Republik Indonesia.
Selanjutnya, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai Badan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia. Meskipun Jepang banyak menindas rakyat, ada juga beberapa dampak positif yang bisa kita lihat. Misalnya, bahasa Indonesia mulai digunakan di sekolah-sekolah sebagai bahasa pengantar. Ini membantu memperkuat identitas bangsa. Status sosial orang pribumi meningkat. Orang Indonesia mulai mendapat posisi yang lebih baik dibanding zaman Belanda. Rakyat Indonesia diberi kesempatan sekolah, walaupun terbatas tapi lebih banyak dari zaman Belanda. Yang terakhir, Jepang mendirikan PETA atau Pembela Tanah Air, sebuah organisasi militer. Di sini para pemuda dilatih militer dan juga ditanamkan semangat nasionalisme. Selama penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami banyak penderitaan. Beberapa hal negatif yang terjadi antara lain, alam Indonesia dieksploitasi besar-besaran. Hutan, tambang, dan hasil bumi diambil untuk kebutuhan perang Jepang. Banyak pejuang Indonesia dihukum mati karena dianggap melawan Jepang. Pemerintahan Jepang sangat kejam dan otoriter, bergaya fasis. Rakyat hidup dalam ketakutan dan tekanan. Yang terakhir, banyak wanita Indonesia dipaksa jadi Jugun Ianfu, yaitu budak seks bagi tentara Jepang. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Kita bisa ambil beberapa kesimpulan penting dari masa pendudukan Jepang dan proses menuju kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan panjang, bukan hadiah, tapi hasil dari darah dan air mata rakyat Indonesia. Jepang memang menjajah dan menindas, tapi mereka juga secara tidak langsung membuka jalan untuk kemerdekaan, misalnya dengan membentuk PETA dan memberikan janji kemerdekaan. Sekutu juga punya peran penting. Walaupun awalnya tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, mereka akhirnya memberi tekanan kepada Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia. Dan yang paling penting, rakyat Indonesia sendiri yang menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Tanpa semangat juang dan persatuan, kemerdekaan itu tidak akan bisa bertahan.